Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Guru Bangsa Channel yang ikut serta dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Bagi Anda yang belum subscribe, silahkan subscribe. Klik like and share agar manfaat dari konten ini dapat tersebar lebih luas. Biasakanlah nonton konten dari Guru Bangsa Channel secara tuntas agar tidak gagal paham. Selamat mengikuti. Saudara, yang sedang viral saat ini adalah pernyataan Prabowo yang disampaikan oleh orang lain terkait dengan penyesalan pernah dekat dengan kelompok intoleran. Kelompok intoleran ini tentu saja bisa diperdebatkan benar tidaknya intoleran. Tapi yang pasti bahwa kedua-duanya, Prabowo maupun kelompok ini, kelompok yang dimaksud, bagi saya sama-sama sudah tidak bisa dipercaya. Mengapa? Kelompok yang disebut intoleran ini seakan-akan kok tidak mengenal siapa Prabowo. Sehingga dengan mudahnya diajak untuk mendukung dengan berbagai kegiatan yang walau alam didanai siapa, tetapi karena waktu itu terkait dengan pencalonan Prabowo, itu tentu saja ada andil pembiayaan Prabowo, sehingga sampai ada istilah poros Jakarta Mekah. Nah, saya tidak sepakat dengan perilaku mereka, karena sebetulnya kalau kita momennya adalah momen 212, itu adalah momen umat, meskipun penyelenggaranya mereka. Karena saya banyak menemui orang bahwa kehadiran mereka bukan karena Habib Rizik, bukan karena apa yang disebut sebagai PA 212 kemudiannya, atau yang lainnya. Mereka terpanggil pure karena memang untuk membela Islam. Dan kebetulan saya yang waktu itu baru saja keluar dari rumah sakit karena dirawat diabetes, turun juga dengan bendera bulan sabit merah Partai Bulan Bintang di bawah koordinasi Dr. Agus. Kita menemukan bahwa memang banyak jamaah yang memang bukan terkait dengan kelompok-kelompok mereka. Nah, sayangnya hal itu kemudian dimanfaatkan dan oleh mereka, sehingga pada reuni pertama yang waktu itu seingat saya dengan pencanangan jamaah subuh di Monas, saya datang. Saya menemukan hal-hal yang sangat tidak menyenangkan, yakni terjadinya kampanye terselubung untuk Prabowo dengan membagikan buku. Saya waktu itu mendokumentasikan dan kemudian menulis di Kompasiana, juga di YouTube saya yang sudah dihack. Mereka membagikan buku atau mungkin diktat yang itu adalah dari Prabowo, sehingga saya yakin ini adalah permainan yang tidak fair. Ya, umat yang berjuang
tetapi dimanfaatkan oleh kelompok itu untuk pendekatan terhadap Prabowo. Jadi saya melihat dalam kasus sekarang di mana Prabowo kalau benar itu menyesal, maka tidak perlu diperpanjang oleh kelompok ini karena itu justru membuka aib sendiri. Karena membuka aib di mana mereka itu sesungguhnya bermain untuk hal-hal yang dan saya tanda petik mengatasnamakan umat, mengatasnamakan ulama dan sebagainya. Nah, oleh karena itu stop pembicaraan tentang itu. Dan menjadi catatan bagi saya, tidak percaya dengan mereka yang sekarang diklaim sebagai menyesal oleh Prabowo maupun oleh pada Prabowo-nya sendiri. Karena Prabowo-nya seakan-akan itu dia bermain yang tidak fair, waktu itu membutuhkan dukungannya dan sekarang seakan kacang lupa kulitnya. Nah, hal-hal itu yang harus diperhatikan oleh mereka. Jadi stop mereka untuk komplain-komplain terkait dengan ungkapan Prabowo itu, karena itu bisa membuka aib mereka sendiri, di mana mereka bermain di belakang umat dengan mengatasnamakan umat maupun ulama maupun persaudaraan alumni. Karena sejak alumni pertama mereka sudah membagian itu. Pembagian itu terang-terangan itu di Monas, dan kalau mereka tidak tahu, saya yakin tahu. Nah, oleh karena itu sekali lagi stop kontradiksi itu, kontroversial itu, atau berhadapan-hadapan tantang-tantangan antara mereka dengan Prabowo, dan umat kembalilah pada jati diri umat sendiri yang selalu menjaga persatuan umat Islam itu sendiri. Jangan lagi bisa dipermainkan oleh oknum-oknum tertentu yang saya anggap itu sudah saya sebut sebagai sekali lacut dalam ujian orang tak percaya. Dan saya memang tidak percaya akhirnya karena gerakan-gerakan mereka seperti itu. Mohon maaf kalau saya terus terang bahwa saya tidak senang dengan cara-cara seperti itu. Tiba-tiba mengungkapkan ini hasil ijtima ulama, ini itu kan dilakukan. Dan itu kan dimanfaatkan oleh Prabowo, dan Prabowo menduduki tempat saat ini itu kan karena dia juga waktu itu suaranya persaingan dengan Jokowi. Kalau waktu itu tidak didukung sama sekali dan tidak bisa tampil seperti itu, ya sekarang tidak jadi Menhankam. Nah, itu yang harus diperhatikan juga oleh Prabowo. Apa yang Prabowo capai sekarang karena memang dukungan dari mereka. Jadi jangan sampai kacang lupa akan kulitnya dan ember. Kalau dia melakukan begitu, namanya ember. Dulu dibutuhkan, sekarang disikut. Dan dari kelompok-kelompok mereka yang tersebut itu juga, kalau itu terus dibuka-buka, akhirnya juga membuka aib mereka sendiri. Ya. Orang-orang akan bisa menanyakan waktu itu dapat apa. Jadi itulah yang saya katakan bahwa tak perlulah untuk terus memperpanjang itu, memperkeruh itu. Yang terpenting adalah yang pertama, kita menghadapi pemilu ini ada dua yang harus kita perjuangkan, Pileg dan Pilpres. Di Pileg kita berhadapan dengan kenyataan bahwa sejak lama, saya tulis sejak DPR dipimpin oleh Marzuki Ali dan Anies Mata, mereka studi ke etika ke Yunani dan sebagian nyebrang belajar, ya disinyalir belajar perkawinan sejenis. Nah, ini harus diperhatikan karena memang awal tahun ini Biden sudah menandatangani itu sah mereka. Kalau sudah sah, ya mau tidak mau good boy-nya Amerika akan mengikuti.
Apalagi good boy Amerika juga terkait dengan keluarga yang beginian. Nah, itu yang pertama. Yang kedua tentang pilpres. Pilpres ini jangan sampai menyita betul-betul terkait dengan pileknya itu. Nah, pilpres pun kita harus bisa memilah-milah yang terkait dengan ambisi untuk melegalitaskan itu sejak lama. Nah, ini yang harus umat istiqomah memperjuangkan itu, tidak perlu terbawa oleh kondisi di mana boleh jadi ini adalah kondisi yang mengalihkan umat agar ke situ, sementara yang ke Senayan pelangi. Nah, ini kan sejak awal ini bisa begitu. Kontroversi, berbagai dilematis yang muncul, boleh jadi ada satu yang kondisi yang diciptakan agar umat Islam terutama betul-betul lupa, dan akhirnya Senayan berbendera pelangi. Nah, itu yang dari saya. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan jika ada kekeliruannya saya mohon maaf. Mudah-mudahan saudara sekalian bisa memaafkan, karena tanpa maaf kita tentu saja bisa mengalami hal-hal yang tidak diinginkan di akhirat nanti. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.